Terdengar baik? Terdengar kok. Baik, Kak. Ya, teman-teman, ini materi saya yakin sih agak sedikit teknis ya. Tapi begini, kan di tengah ada break. Cuman menurut saya begini, kita selesaikan langsung aja jadi satu. Berharap tidak lebih dari 2 jam. Kalau bisa jam 1 selesai, jam 1 selesai. Jadi ini sebenarnya saya kasih ini dulu ya. Saya kasih gambaran dulu saja. Nanti kalau ada yang mau konsultasi lebih jauh, silakan begitu ya. Nah, sambil sesi kita akan banyak mengerjakan proyeknya atau aktivitas gitu ya. Jadi teman-teman berharap sudah punya kertas, sudah punya bolpen. Kalau mau ketik di laptopnya juga nggak apa-apa begitu ya. Tapi berharap ini bisa dikerjakan. Jadi lebih kepada kita banyak main nulis-tulisan lah begitu ya. Karena kalau bicara program planning ini sesuatu yang teknis sekali dan tapi berharap dari apa yang kita pahami di pendahuluan sesi kita. Jadi ini sesi pendahuluan sebenarnya 2 sesi ini bisa menolong teman-teman begitu ya untuk melihat gambaran di dalam kita memuridkan. Nah, karena kita nggak ada break, jadi teman-teman kalau mau sambil makan, sambil minum, tapi tetap sambil kerjain ya apa yang nanti kita akan disuruh kerjain gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi supaya selesai, kita sampai jam berapa, Bun? Jam 1? Jam 1. Jam 1 ya, berarti 1,5 jam. Setelah itu balik ke sana. Yang kapsel lain sudah tahu juga ya, jam 1 ya, diumumkan semua itu ya. Berarti cuma 1,5 jam. Oke. Ya baik, kita. Jadi jangan khawatir untuk sambil makan, tidak apa-apa kalau yang sudah jam siang makan gitu ya. Apalagi teman-teman di Indonesia Timur tuh ya. Kalau mau berbagi makanannya juga boleh, dan buka aja videonya sambil makan nggak apa-apa juga begitu, kayak mukbang gitu kan ya, nanti saya akan jadi bijinya gitu ya. Oke, ya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya menolong kami untuk kami boleh memahami lebih jauh tentang pemuritan dan bagaimana kami memproses seorang murid untuk menjadi murid Kristus. Berkati sesi kami ke depan hingga selesai ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ada yang belum jadi PKK di sini? Saya nggak bisa lihat ya, kalian angkat tangan apa enggak gitu ya. Yang nggak ada videonya, kalau belum jadi PKK boleh tunjuk jempol atau kasih hati apa begitu. Udah PKK semua berarti ya? Ini kita punya 2 slide. Sebentar. Oh, tidak ada tanda, berarti semua udah PKK, berarti akan oh ada 1, oke. Nanti yang belum jadi pemimpin ya atau masih calon pemimpin akan lebih banyak membayangkan gitu ya. Tapi bisa menulisnya juga, bisa menulisnya, tapi lebih kepada menulis sesuatu yang masih bayangan gitu ya. Kalau yang sudah memimpin pasti akan bisa gitu ya, harusnya begitu untuk menuliskan apa yang jadi di kita. Oke, saya akan share screen. Silakan, Bonan. Aduh, jam-jam pengajian. Teman-teman masih bisa ini suara saya ya? Baik, saya ngomong santai saja. Nah, teman-teman, kita bicara program planning. Next, kita bicara tentang sesuatu yang perlu direncanakan. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu sebagai panggilan kita sebagai orang Kristen itu harus baik, teratur, juga mementing. Di dalam Alkitab banyak hal-hal yang menunjukkan Tuhan Yesus merencanakan sebenarnya kan ya, walaupun tidak secara literal, tetapi kalau kita pelajari sebenarnya dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan itu Tuhan merencanakan gitu. Dan juga kita perlu teratur ya untuk mencapai tujuan dan melalui perencanaan itu. Saya ajak kita buka 3 bagian firman Tuhan. Jadi satu orang tolong bacakan 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40.
Siapa yang membacakan? Yang terlihat namanya di depan saya ini ada Damayanti. Ya, Dama bisa bacakan 1 Korintus 14 ayat 33 sampai 40. Kemudian Lukas 14 ayat 25. Kepanjangan itu ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bisa Celia bacakan ya. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 bisa Yulita bacakan. Oke, silakan. Secara berurut langsung saja. Ya. Yang pembacaan kedua itu ada 2 berbeda, jadi itu langsung aku baca semua ya, Kak. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saja. Oh, oke, terima kasih, Kak. Oke, 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oke, jelas ya, clear ya. Sesuatu harus berlangsung dengan sopan, teratur dan sebagainya. Next. Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi saya suruh siapa ya? Celia ya? Hilang dia. Bisa yang ada yang enggak tahu. Kak, halo Kak. Ini Ya. aku mau baca, Kak. Matius Oh ya, 7, silakan. Kak. Silakan. Sorry, Kak. Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan judul 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, lihat ya, konteksnya agak berbeda, tetapi kita lihat di situ di baliknya itu ada perencanaan, harus sesuatu yang direncanakan dengan baik gitu ya. Next. Belum Bonan kembali. Dibaca, Kak. Iya, baca. Bonan ke ini, balik lagi ke slide yang tadi. Belum. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ya. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja dilakukan. Oke, terima kasih. Jadi jelas ya, Paulus pun membuat sebuah perencanaan ya di dalam kehidupannya. Next. Jadi teman-teman, slide-nya boleh next. Kalau kita bicara perencanaan, ada keuntungan dalam perencanaan sebenarnya. Perencanaan itu ada alat pembentukan misi Allah. Jadi sesuatu yang kemudian ketika kita rencanakan itu menghasilkan sesuatu gerakan misi yang lebih komprehensif dan lebih teratur, lebih bisa terlihat gitu ya misinya gitu nantinya. Nah, juga merefleksikan pendirian kita sebenarnya tentang bagaimana cara kita melayani Tuhan. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Jadi kalau kita punya komitmen, kalau teman-teman pernah ikut ya sesi yang komitmen, sebenarnya ini menunjukkan komitmen kita dan konsistensi kita ketika kita merencanakan pelayanan pemuritan ini ya, khususnya ketika kita memproses seseorang menjadi murid Kristus. Dan perencanaan juga menciptakan cara positif, optimis, antusias untuk memutuskan hal-hal yang atau perkara ya istilahnya gitu, hal-hal yang terjadi gitu. Jadi kalau kita rencanakan kita bisa menyusun, nanti kita akan lihat ya strateginya seperti apa dan bagaimana kita
mengantisipasi persoalan dan sebagainya begitu. Ya. Nah, juga memberikan arti dan ekspresi visi dalam berkomitmen dan keterlibatan kerja kita. Jadi sebenarnya gini, keseriusan kita melihat visi, ya, visi pemuritan itu sebenarnya diperlihatkan di dalam kita merencanakan dengan matang. Kalau kita asal saja pokoknya jalan mengalir saja, itu sesuatu yang tidak memperlihatkan satu visi yang kita mau capai gitu ya. Jadi kalau kita punya visi itu, maka kita perlu merencanakannya bagaimana visi itu kemudian bisa tercapai di dalam waktu yang ada gitu ya. Nah, perencanaan juga mengacu pada tujuan yang jelas. Jadi kita mengarahkan diri kepada apa yang kita mau capai, tujuannya apa gitu ya. Ini sejalan dengan visi itu juga ya. Dan juga membawa kita berorientasi pada masa depan daripada berpusat pada programnya. Jadi seringkali kita bertitik pusat kepada program, tapi bukan kepada apa yang mau kita capai di masa depan, apa yang kita mau hasilkan gitu. Jadi ini pentingnya perencanaan, dan inilah hal-hal yang akan kita dapatkan ketika kita merencanakan sebuah proses pemuritan yang sangat komprehensif gitu ya, pemuritan yang kita rencanakan yang sangat utuh di dalam pergerakan pelayanan pemuritan kita. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat secara teknis tadi pendahuluan aja. Jadi gini, KTB yang kita jalankan atau teman-teman yang memimpin KTB itu bukan sekedar ketemu seminggu sekali ya, sekali lagi ya, bukan sekedar menghabiskan bahan ya, tapi ada hal yang ingin dicapai. Nah, teman-teman perlu melihat profil yang ingin dicapai di dalam pemuritan. Itu kita tidak bahas di sini ya. Nanti kalau kita masuk dalam part 2-nya di dalam program planning ya, yang tidak kita selesaikan di acara camp kali ini, di situ, nah itu akan follow up. Kalau teman-teman mau di follow up, bisa ada pertemuan lagi. Di situ kita akan melihat dan meninjau lebih kepada profil, bagaimana kita bisa mencapai profil itu yang murid-murid yang kita bina ini begitu. Nah, tapi jelas begitu ya, ini bukan sesuatu yang hanya sekedar menghabiskan bahan, sekedar menghabiskan seminggu sekali. Tapi kalau teman-teman lihat runtutan dari kita punya camp, yang pertama kita bicara relasi, ya, itu yang akan dibangun dan harus dibangun, ya. Yang kemudian bagaimana membangunnya, di dalamnya akan hadir sebuah konsep-konsep teologi, pemahaman-pemahaman iman, pemahaman Injil yang akan membangun kehidupan rohani seseorang, mempertumbuhkannya. Sampai kemudian dia punya iman, tadi kita baru dengar ya, punya iman yang fokus hidupnya bukan kepada dirinya tetapi kepada Kristus yang ajaib itu gitu. Nah, ini yang kita bangun sebenarnya dalam proses pemuritan gitu ya, dalam satu bagian ya, bagian kecil itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke, untuk melihat ke sana kita perlu teman-teman sering kan ya mempelajari itu di dalam pelayanan persekutuan waktu membuat program pakai analisa SWOT, ya kan ya. Nah, sebenarnya ini juga kita pakai di dalam, bisa kita pakai di dalam kita akan memulai memuridkan. Gitu. Ya. Walaupun metode ini akan ada banyak macam, tapi ini salah satu yang paling sederhana ya, waktu kita menganalisa. Jadi yang langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk membuat sebuah program planning pemuritan, kita perlu menganalisa. Teman-teman masih dengar suara saya? Karena ada suara-suara sampingan ya. Iya, masih Kak. Oke, saya harus agak teriak nih. Saya aja kurang dengar suara saya nih, kalah dengan suara sampingan saya. Nah, jadi ini penting ya, menganalisa terlebih dahulu siapa yang kita muridkan ini gitu. Siapa yang mau kita bangun, siapa yang mau kita gembalakan, siapa yang mau kita bentuk ini. Jadi kita tidak sekedar pokoknya oke, kamu mau saya muridkan, ayo jalan yuk, ayo pertemuan seminggu sekali, ayo kita bahas bahan ini. Sudah bahan habis, ayo kita bahas ini. Kalau dulu sebelum pandemi, ayo kita makan bersama, ayo kita. Itu semua ada di dalam sebuah proses program sebenarnya gitu. Nah, untuk sampai kepada sana, jadi gini, teman-teman ngajak mereka makan pun, teman-teman perlu memikirkan, merencanakan gitu. Kapan tepatnya? Itu kalau dibutuhkan. Nah, ini perlu dipahami ketika teman-teman menganalisa. Nah, salah satu yang teman-teman bisa pakai itu analisa SWOT. Analisa SWOT saya cepat saja, di sini ada 4 hal ya: strength, weakness, opportunity, threat. Jadi kelemahan apa saja yang dapat menjadi kekuatan apa saja yang menjadi kekuatan dari seorang
yang dibina. Jadi kompetensinya, karunianya dan sebagainya itu. Jadi harus dipahami siapa dia gitu. Apa sih yang Tuhan hadirkan di dalam hidupnya? Dia punya karunia seperti apa gitu. Karena itu terkait langsung dengan akan mengembangkan apa nanti ke depan gitu ya. Terus kelemahannya juga teman-teman perlu pelajari ya, weakness-nya. Jadi kita perlu realistis bahwa setiap orang yang kita bina itu pasti ada kelemahannya kan ya. Nah, maka kita lihat kelemahan kita bisa terbuka, tapi kita tidak bisa membiarkan. Maka kita harus mengatasinya. Nah, makanya kita perlu tahu dulu apa sih kelemahan dia gitu ya. Apa sih kekurangan dia, apa sih kesulitan dia dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian opportunity itu kesempatan atau peluang-peluang yang ada di sekitar dia ya, sehingga dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Jadi berani mengadakan kegiatan-kegiatan sesuatu yang spektakuler ya, perubahan-perubahan yang besar jika kesempatan itu diizinkan. Jadi kita tidak mati hidupnya cuma seminggu sekali. Apalagi dengan konteks sekarang ya, peluang sekarang ya sebenarnya teman-teman kan ya, tidak bisa ketemunya tidak hanya seminggu sekali kan. Kita bisa ketemu tiap hari karena virtualnya sudah terbiasa kan ya. Jadi itu sesuatu yang sudah biasa bagi semua, maka kita lebih gampang. Kalau dulu seminggu sekali ketemu akan susah gitu kan ya. Sekarang lebih gampang harusnya, cuman persoalan-persoalan lain, nah itu harus dipikirkan, diatasi. Nah, terus yang kemudian tantangan atau kendali ya, kendala itu melihat hambatan ya yang terjadi yang ada di dalam kehidupan orang itu ya, bagaimana kemudian kendala itu diatasi dan kemudian kita bisa mengerjakan pelayanan itu ya. Bagaimana kendala itu dilihat, kemudian kita bisa menentukan langkah-langkah strategis, konsekuensinya yang mana kita bisa bertanggung jawab terhadap langkah-langkah kita ya, karena ada tantangan-tantangan yang ada, kendala-kendala tantangan yang kita akan hadapi ya. Nah, ini menjadi menarik teman-teman ya. Seringkali kita hanya bicara analisa SWOT ini di dalam pelayanan kita yang persekutuan mingguan ya kan ya. Persekutuannya gimana dan sebagainya. Sebenarnya kan sama sebenarnya prinsipnya. Waktu kita bicara menganalisa persekutuan, itu kan kepada orang juga yang kita analisa, situasi dan kondisi yang ada di sekitar persekutuan itu, jemaat-jemaatnya atau mahasiswa-mahasiswanya atau siswanya gitu. Tapi itu lebih kepada sifatnya komunal. Nah, kalau ini sifatnya personal. Itu sebabnya kita bicara tentang pemuritan, kita tidak bicara tentang jumlah yang massa yang banyak, tapi kepada personal. Ya, walaupun tetap pemuritan kita dengan pola metode kelompok, ya 3-6 orang, karena ada kepentingan juga di dalam kelompok itu, tapi tetap sifatnya kita sebagai PKK itu harus personal di dalam setiap orang. Jadi kita bukan hanya berinteraksi dengan kelompok, kita berinteraksi dengan pribadi demi pribadi. Saya baru saja tadi sambil dengar khotbah ada yang konseling nih, anak KTB saya yang dulu sudah lama gitu ya, ada persoalan-persoalan di dalam pasangan hidupnya. Itu personal gitu ya. Nah, tapi ketika kita memberikan nasihat atau advice atau sesuatu yang bisa menolong hidupnya, maka kita perlu tahu kan hidupnya itu seperti apa selama ini, bagaimana dia. Nah, ini tidak sifatnya tidak kelompok, teman-teman. Kelompok bisa saja juga dianalisa, tetapi sifatnya ini personal karena kita mau membangun pribadi demi pribadi. Jadi teman-teman ingat ya, waktu kita jadi PKK, tetap panggilan kita itu memuridkan seseorang. Cuman seseorang ini banyak gitu ya. Ada berapa? Ada 5, ada 10, ada 3 gitu. Tapi tetap seseorang. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Nah, itu sebabnya pemuritan tidak hanya sama dengan kelompok kecil 1 minggu sekali, tapi pemuritan bicara tentang relasi personal. Ya. Nah, ini analisanya yang harus diperlukan yang sangat penting ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin kita belajar menganalisa terlebih dahulu orang-orang yang kita bina ya. Next. Jadi teman-teman, mari kita coba belajar. Teman-teman punya kertas atau di handphonenya atau di laptopnya bisa menuliskan ini. Apa sih kekuatan dari gini? Pilihlah satu orang saja dulu, satu orang. Ya kalau teman punya 5 nanti aja. Satu orang dulu saja dan kemudian kita coba kerjakan ini. Kekuatannya apa? Kelemahan dia apa?
kemudian peluang dia apa, tantangan dia apa gitu. Ya. Untuk menghemat waktu kita tidak akan mendiskusikannya karena ini juga sifatnya personal, ya. Jadi setiap orang pasti sangat beda semua gitu. Tapi kalau teman-teman nanti waktu kita coba ninjau ini, teman-teman mau chat di ini bisa juga contoh gitu kan, tidak ada yang tahu kan siapa dia gitu kan ya. Jadi di chat bisa kekuatannya ini. Jadi kita akan melihat bersama sebenarnya banyak hal gitu ya. Oke, nangkep ya. Nah sekarang saya kasih waktu. Kayaknya ini nggak akan lama nih. Jadi yang terlintas saja, nggak usah terlalu pikirin dalam gitu ya. Perlu 1-2 jam bikin apa sih dia, enggak. Jadi minimal 3 poin saja lah, 3 poin saja tiap bagian, ya, untuk teman-teman temukan, ya. Kalau bisa lebih banyak nggak apa-apa, waktunya cuma 3 menit. Jadi 1 menit itu 1 poin itu cukup lama ya kayaknya ya. Jadi kalau bisa, jadi 3 menit saya kasih waktu. Oh sorry ya, ini semua ini sorry. 3 menit, 4 menit, jadi semua pokoknya kerjain lah 4 menit gitu ya. Sedapat-dapatnya aja poinnya, jadi nggak harus banyak. Tapi saya butuh 1 saja contoh nanti. Oke, silakan. Sebenarnya kita bisa juga ya pakai Menti atau pakai itu tadi ya. Tapi udahlah menghemat waktu ya. Waktu kita makin ini ya. Nah, silakan kerjakan. Nah, ini jangan lihat ini ya. Ini yang dikerjakan ini beda ya. Edit. Salah tempat. Oke, saya kasih waktu ya. Saya mute dulu supaya atau teman-teman mau sambil dengar pengajian juga boleh. Teman-teman bisa tulis-tulis di kertas atau gimana gitu ya. Nggak ada suaranya, Kak. Saya ngomong dari tadi nggak ada ini ya. Iya kok masih mute. Iya. Aduh, saya terganggu. Jadi gini, teman-teman kerjain aja. Pokoknya masing-masing 1 dulu. Kalau masih ada waktunya nanti tulis lagi dulu nomor 2-nya, terus 3 kalau sudah semua. Kalau ada yang sudah 2 masing-masing, tolong jempolnya diangkat. Pokoknya dapatkan 1 dulu lah ya. Salah 1 orang saja kakaknya dulu. Kalau sudah 1 semua boleh jempol deh. Kita kejar jalan waktu.
Terima kasih, udah satu. Pokoknya sudah satu angkat deh jempolnya, sudah satu angkat jempolnya. Tapi paham ya, kalau di dalam perjalanan kita penjelasan kalau nggak ngerti langsung tanya aja ya. Jadi saya nggak akan berhenti kalau ada yang mau kalau nggak ada yang tanya, pokoknya saya jalan terus gitu. Karena waktu kita sudah keambil setengah jam di tadi ya, di sesi awal. Oke, kurang lebih sudah semua lah ya. Sudah satu semua ya. Nah, teman-teman saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang saya buat untuk salah satu AKK saya. AKK saya banyak gitu ya. Jadi teman-teman sulit untuk menebak siapa dia gitu ya. Nah, salah satunya begini. Saya melihat waktu memulai memuridkan dia, saya mengamati dulu. Siapa dia gitu kan. Wah, saya melihat dia punya keinginan yang sangat kuat untuk belajar, untuk memahami sesuatu, untuk melakukan sesuatu begitu. Nah, itu jadi salah satu kunci kekuatan yang kemudian bisa saya pakai nantinya. Nah, tapi dia punya kelemahan. Dia sangat tidak disiplin gitu ya. Waktu ketemu janjian apa begitu, aduh, molor-molor dan sebagainya gitu. Dan kurang tekun juga. Nah, itu memperlihatkan waktu waktu perjalanan KTB-nya kalau sudah panjang-panjang itu udah gelisah begitu. Jadi itu harus diakalin kan gitu kan ya. Tapi ada kesempatan, ada peluang yang dia punya sangat ini, yang di dalam dirinya itu bisa sangat menolong gitu ya. Dia masih mau dengar. Jadi apa yang dikatakan dia masih mau coba nurut gitu. Walaupun kelemahan itu menghambat dia. Tapi dia masih punya keterbukaan itu. Nah, itu peluang. Jadi saya bicara kasih contoh ini internnya ya. Kalau eksternnya peluang dan sebagainya ada banyak hal gitu ya. Tapi untuk cepatnya kita contoh satu aja. Nah, ada tantangan. Nah, tantangan ini lebih kepada ekstern gitu ya. Walaupun ada yang intern lebih banyak juga. Tapi saya kasih contoh yang ekstern. Pengaruh lingkungan. Jadi temannya ini yang memberikan pengaruh yang sangat kuat. Gitu. Nah, maka ini tantangan yang harus saya hadapi. Gitu. Nah, ini analisa nih. Teman-teman nangkep ya, analisa yang saya buat ya. Jadi kita perlu memahami itu orang-orang yang kita muridkan, yang kita akan proses nih. Jadi waktu saya tahu dia punya keinginan kuat, saya akan bisa buat sesuatu yang hal yang ini memacu atau membuat sebagai PKK itu harus memikirkan juga lebih jauh daripada sekedar membahas bahan. Ya. Maka harus belajar lebih kuat. Kalau dia punya keinginan tahu, maka saya harus belajar bagaimana menggali Alkitabnya lebih baik, lebih bagus, lebih kaya, supaya keinginan tahunya itu bisa terjawabkan dengan apa yang disampaikan. Dan mungkin dia ditantang untuk belajar lebih jauh lagi gitu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan. Gitu. Oh, dia masih mau dengar kok kan, walaupun dia punya nggak disiplin. Ya udah. Nah, waktu dia nggak disiplin, kita kasih kesempatan, tapi kita terus ingatkan gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah temannya. Nah, maka nanti saya akan kasih contoh. Temannya itu yang perlu diatasi, gitu. Ya, perlu juga ditangani, gitu. Di samping dia terus diingatkan, gitu ya. Itu contoh menganalisa ya, teman-teman ya. Teman-teman dapat nangkap maksudnya, prinsipnya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nah, coba ada yang mau ini? Strength-nya ada yang mau chat? Di chat biar kita bisa lihat sama-sama. Ditutup dulu screen-nya. Oke, ada yang mau ini? Coba strength-nya apa strength-nya? Kekuatan dari salah satu AKK yang teman-teman punya. Nggak ada yang mau sharing? Tapi udah buat semua ya. Untuk masing-masing ada buat ya. Wah, inisiatif, keinginan mau belajar, setia, bersedia, bertumbuh. Nah, sesuatu yang ini ya. Oke, kalau ada yang mau tulis tantangan, kelemahan boleh, bisa jadi penggerak. Kelemahan sekarang, kelemahan.
Ada yang mau chatting? Kelemahan, sering telat. Wah, itu ya. Tidak cepat memahami materi. Nah, itu kan banyak banget kegiatan kampusnya. Nah, ini tantangan sekaligus kelemahan begitu ya. Kurang disiplin, kurang komitmen. Oke, peluang-peluang. Slow respon. Kurang komitmen. Peluang. Oke, saya pikir kalian teman-teman nangkap ya maksud saya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Namanya lebih jauh bicara tentang bagaimana membuat programnya ya untuk seseorang yang sudah kita analisa tadi ya. Nah, teman-teman yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya, bagaimana kita memformulasikan ya proses merencanakan program itu. Prosesnya ada beberapa hal yang kita saya butuh waktu berapa lama untuk tahu semua itu. Oke, saya jawab pertanyaan ya, saya jawab pertanyaan. Nah, tergantung ya. Kalau teman-teman sebelum memuridkan sudah kenal di dalam persekutuan, maka itu bisa lebih cepat. Tapi kalau baru ketemu itu sudah di kelompok, kita baru tahu, maka itu akan lebih lambat. Nah, tergantung pengenalan dan kedekatannya sejauh mana. Tapi begini, tidak harus kita langsung dalam proses kita bersama, mungkin belum lama. Tapi kita bisa tanya-tanya, atau bisa kita amati, atau kita bisa tanya dengan teman dekatnya, atau kita bisa tanya sama mereka yang sudah ada mungkin teman kita yang menjangkau dia, tapi kita yang memuridkan. Gitu. Jadi itu sumbernya bisa banyak, tidak harus kita sendiri yang harus memahami. Ya. Nah, bagaimana menanganinya? Kita akan masuk di dalam membuat programnya nanti ya. Bagaimana menanganinya? Oke, terjawab? Begitu ya. Kan begini, di dalam kita memuridkan, sebelum dia dimuridkan kan kita sebenarnya sudah menginjili dulu. Nah, sebelum dia penginjilan kan kita sudah menjangkau dulu. Di dalam persekutuan pun kita sudah pernah ajak-ajak dia sebenarnya gitu kan. Nah, kita sudah bisa mengamati. Jadi jangan amatinya, memang amati secara khusus waktu dia jadi murid kita, tetapi kita sudah dapat gambaran sebelum-sebelumnya kita bisa tahu gitu. Karena kan nggak mungkin dia jadi kakak kita kalau kita belum kenal, ya kan? Pasti akan kenal dulu kan, walaupun kenalannya sebatas tahu gitu ya. Waktu masuk baru kita bisa lebih paham gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, nanti langsung aja ya. Proses perencanaan sekarang bagaimana melihat analisa itu ya. Jadi analisa itu kita akan gunakan. Yang pertama memformulasikan tujuan. Jadi merumuskan terlebih dahulu apa tujuan akhir yang diharapkan dari pelayan dilakukan. Jadi analisanya kita simpan dulu. Kita melihat tujuannya apa. Saya muridkan dia itu tujuannya apa gitu. Apa yang saya mau? Bagaimana saya mau membawa dia kemana gitu. Jadi kita perlu buat tuh. Dan sekali lagi ini personal ya. Di dalam kelompok teman-teman bisa buat tujuan kelompok, tapi tujuan kelompok itu berbeda dengan tujuan personal. Tujuan kelompok itu sebenarnya melengkapi tujuan personal. Jadi kelompok itu digunakan untuk menolong personal. Jadi kelompok bukan digunakan untuk menolong kelompoknya loh ya. Itu dinamika kelompok menolong personal-personal ini. Interaksinya, bagaimana dia dengan teman lainnya saling diinteraksikan dan sebagainya gitu ya. Oke, selamat kuliah. Nah, yang kedua mengumpulkan data. Jadi kita perlu mengumpulkan data lebih jauh ya, menolong kita untuk memiliki informasi terkait dari orang yang dipercayakan kepada kita. Ya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini SWOT tadi kita gunakan buat ini ya. Kita coba teliti, mengamatinya. Dan tentukan apa saja kebutuhan dari tiap-tiap orang yang akan kita gembalakan itu. Jadi dari analisa suatu kebutuhannya apa? Misalnya tadi, nanti saya kasih contoh. Misalnya ada kebutuhan, dia kan kurang disiplin, maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan pendampingan misalnya gitu. Ya. Terus saya bacakan dulu saja, nanti kita langsung ke contoh. Mengembangkan strategi setelah itu ya. Setelah itu kita mengembangkan strategi. Mengerjakan pemuridan tentunya hanya memungkinkan jika bergantung sepenuhnya pada pertolongan Roh Kudus ya, yang mengubah hati seseorang.
Namun sebagai bentuk keseriusan dan pertanggungjawaban, maka kita perlu berusaha dan mengupayakan hikmat yang telah diberikan untuk memikirkan strategi dalam memuridkan itu ya. Jadi ini tadi di awal-awal saya sudah jelaskan ya. Jadi strateginya kita perlu buat ya. Walaupun tentunya tidak lepas dari pertolongan Roh Kudus karena tidak mudah. Ini orang bukan robot gitu kan ya. Jadi prosesnya kita perlu lakukan, tetapi Roh Kudus yang mengubah hidup dan hati mereka ya. Nah yang kelima, kita perlu mengawasinya setelah punya strategi, mencoba melakukannya, kita perlu kontrol, perlu awasi waktu kita mengerjakannya. Jadi ini untuk sebuah keberhasilan apa yang telah direncanakan, kita perlu memastikan semua rencana berjalan dengan baik dan mengantisipasi kekurangan kelemahannya. Jadi waktu dalam perjalanannya kita terus awasi, terus perhatikan, wah ini kurang kuat nih, wah ini kurang bagus nih, wah ini harus lakukan ini lagi, wah ini harus kerjakan ini lagi dan sebagainya gitu. Jadi miriplah kayak pelayanan waktu kita mengerjakan sesuatu kan ya. Maka kita langsung antisipasi di dalam perjalanannya. Jadi jangan tunggu akhir waktu kita mau mengevaluasi baru kita ubah. Enggak, dalam perjalanan ini kita perlu membuat sesuatu terobosan yang baru mungkin gitu ya, atau sesuatu aktivitas yang lain misalnya begitu ya. Nah, kemudian kita tentukan waktu evaluasinya. Jadi kita perlu tentukan, misalnya sebulan sekali kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, atau kemudian 3 bulanan, atau misalnya 1 tahunan gitu. Jadi kurang lebih mirip nih dengan program pelayanan, tapi ini sifatnya kita bicara tentang personal ya. Nah, sekarang next, mari kita lihat. Next. Ini tadi itu ya, saya tuliskan itu ya. Apa tujuannya? Nah, teman-teman saya kasih contoh langsung di sini. Nanti teman-teman buat ini ya. Misalnya gini, saya punya tujuan untuk seseorang ini yang pasti umum adalah murid yang hidup bagi pelayanan gitu ya. Jadi begini teman-teman, kenapa saya buat satu tujuan yang spesifik seperti ini? Karena nggak semua orang saya mentargetkan untuk hidupnya dipersembahkan seutuhnya bagi pelayanan. Maksudnya pelayanan itu hal-hal yang praktis ya. Kalau untuk melayani Kristus, iya, semua orang dipanggil untuk melayani. Tapi pada akhirnya hidupnya betul-betul untuk pelayanan. Salah satu contoh misalnya, saya mau mentargetkan orang ini jadi staf mungkin gitu ya, atau jadi hamba Tuhan mungkin ya, atau jadi misionaris mungkin gitu kan ya, yang secara spesifik gitu ya. Jadi nggak semua kan, semua orang saya target menjadi misionaris, enggak gitu ya. Nah yang kedua, kalau dilihat dari analisa yang kelemahannya, maka target saya mengubah kebiasaan buruknya gitu. Saya buat program ini 3 bulanan dulu gitu kan ya. Tujuannya, goalnya mengubah kebiasaan buruknya. Nah, ini bagian-bagian yang praktis ya. Jadi ada sesuatu yang besar, tapi kemudian ada sesuatu yang dalam proses perjalanannya dia sudah bisa cepat berubah. Nanti akan berkembang lagi tuh, ditambahkan lagi gitu ya. Nangkep ya, bagaimana memformulasikan tujuan ya. Nah, dari sini saya harus mengumpulkan data lebih jauh ya. Jadi misalnya apa latar belakang dari anggota pemuritan itu, kemudian seperti apa mereka sehari-hari ya, dan sebagainya. Misalnya kebiasaan sejak kecilnya itu seperti apa? Oh, sejak kecil ternyata dia ini sudah main dengan teman-temannya yang kacau lah begitu, atau yang misalnya ngerokokan, minum-minuman keras begitu ya, dan sebagainya gitu. Ya itu sejak kecil tuh gitu. Nah, maka ini hal-hal yang perlu kita pahami. Berarti untuk mengubah seseorang yang seperti ini kan tidak mudah. Kita butuh proses mendampinginya lebih intensif gitu. Bedakan dengan orang yang sejak kecil sudah dilatih beribadah, sudah dilatih saat teduh, sudah rajin ke gereja dan sebagainya gitu ya. Terus dia teman-temannya, lingkungannya sangat kondusif dan sebagainya gitu. Nah, beda pendampingannya. Oh, ternyata dia anak hamba Tuhan gitu kan ya. Walaupun banyak anak hamba Tuhan juga belum tentu ini ya. Tapi itu menolong gitu. Jadi seharian kita nggak harus sampai intensif sekali. Beda dengan
Kalau ada yang lain yang kebiasaannya buruk, lingkungannya jelek dan sebagainya begitu. Nah itu ini, apalagi rumah tangga yang broken home misalnya gitu. Ini data yang penting untuk kita mendampingi. Maka kita nggak bisa mengatakan begini sama anak-anak seperti ini. Ayo dong, kamu sudah lama nih KTB, kamu kok nggak berubah-berubah begitu. Jadi kita cuma bawanya marah dan mendisiplin dia gitu. Padahal ada masalah di dalam kehidupan masa lalunya gitu. Nah, itu menolong kita untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Maksudnya untuk mengantisipasi masalah-masalah itu untuk dia makin bertumbuh gitu. Nah, kita identifikasi kan kebutuhannya kan. Berarti dia perlu diingatkan terus-menerus nih, nggak cukup sekali. Misalnya gini, waktu di KTB kita ada proyek saat teduh, misalnya ya, saat teduh setiap hari. Nanti kan kita ketemunya seminggu sekali. Nah, seminggu sekalinya baru kita evaluasi bersama kan proyek itu jalan apa enggak. Nah, untuk satu orang ini mungkin dia perlu tiap saat diingatkan atau bahkan tiap pagi dia dibangunin saat teduh ya. Karena memang dia nggak punya kebiasaan itu. Gitu. Nah, mungkin dia seorang seperti ini kita harus hadir kan, hadir terus. Jadi hadirnya tidak hanya seminggu sekali. Yang lain-lain mungkin teman yang lain dengan kondisi yang lebih baik gitu. Dia hanya seminggu sekali cukup, atau dia mungkin ada pertemuan atau telepon dan sebagainya. Tapi dia enggak nih. Nah, itu yang saya lakukan ke kosnya gitu kan ya. Datang bermain. Enggak KTB bahas-bahan, tapi ya bersama gitu. Terus makan bersama. Nah, inilah tadi yang saya bilang. Jadi makan bersama itu tidak lepas daripada sebuah perencanaan gitu. Walaupun setiap saat kita bisa makan. Tapi saya harus atur kapan makan bersama dengan anak ini sendiri. Gitu. Kapan bersama-sama dengan yang lain. Nah, kapan setiap saat dan sebagainya itu yang harus ini kan. Jadi harus dicari kan celah-celahnya kapan gitu kan ya. Karena kita sama-sama sibuk nih gitu ya. Kuliah juga padat gitu kan. Jadi perlu dipikirkan hal-hal seperti itu. Nah, baru kita kembangkan strategi-strateginya. Itu tadi termasuk strategi itu. Kapan dan sebagainya ya. Setelah kuliah atau apa itu kan mengatur. Itu pengaturannya harus ketat tuh ya. Jadi cara-cara seperti apa yang kita bisa lakukan untuk menghadirkan murid itu gitu. Mungkin kita harus datang tiap hari. Hanya sesaat, enggak apa-apa. Nah, itu mungkin kita programnya gini. Oke, dalam 1 minggu ini saya setiap hari gitu. Jadi enggak setiap minggu. Tapi minggu ini kamu kapan selaya kita akan makan siang sama-sama terus ya gitu. Kadang bayar sendiri, kadang kita bayarin, kadang mungkin kita dibayarin gitu, enggak apa-apa gitu kan ya. Nah, hal-hal lain lagi ya KTP di rumahnya misalnya gitu, di kosnya gitu, ya. Itu mungkin perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau di luar kita supaya tahu nih kebiasaan-kebiasaan dia di kosnya gimana. Saya sering kali kos ada satu anak KTP saya yang kebiasaan dari dulu minum gitu ya. Bukan minum air putih ya, maksudnya minum ini ya, alkohol. Saya kosnya terus di rumahnya supaya saya tahu nih perkembangannya sejauh mana itu di kos-kosannya itu KTB-nya. Selalu saya buka kulkasnya itu di kosnya itu kan. Ada masih enggak? Berapa banyak masih gitu. Tapi saya enggak langsung buang enggak, Pak. Ya, enggak langsung bilang ini buang atau ini apa enggak. Tapi prosesnya itu berjalan, pendampingannya berjalan ya. Saya juga enggak ikut minum kok ya. Saya cuma ingatkan dia gitu ya. Kok ini masih banyak minum ya gitu enggak juga. Ada yang lain-lain yang saya minum begitu kan ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian kita mengawasinya ya. Dalam pelaksanaan program-program ini kita awasin dalam perjalanannya ya. Misalnya kita chat ya. Kita memang tiap pagi mengingatkan dia. Terus kita awasin perkembangannya gimana ya. Satu kali kita mungkin tidak lakukan itu. Tidak ingatkan, apakah tetap jalan? Oh, kalau enggak berarti kita harus tetap lakukan lagi dan bahkan mungkin lebih sering gitu ya. Nah, ketemu rutinnya kalau sudah lebih baik ya sudah enggak, tapi kalau masih belum ya kita tetap harus lakukan lagi gitu kan ya. Mungkin ditambah intensitasnya misalnya gitu. Ya. Nah, ketemu enggak perlu bahas bahan mungkin 1 kali gitu. Itu proses-proses yang kita perlu analisa terus begitu ya dalam perjalanannya gitu. Nah, terus kita mungkin evaluasi dulu mingguan untuk lebih mudah, atau kalau enggak ya bulanan lah ya, paling tidak bulanan atau 3 bulanan gitu, supaya kita tahu pertumbuhan dari setiap orang itu di mana gitu. Jadi misalnya gini, dalam mengubah kebiasaan buruk yang sudah kita tentukan dalam sebulan ini, seperti apa kebiasaan dia? Misalnya tadi tidak disiplin.
Kalau dulu setiap kali pertemuan, setiap kali janjian nggak pernah disiplin, telat terus misalnya tadi. Nah, dalam perjalanan 1 bulan ini yang kita sudah kerjakan, sudah berikan ingat dan sebagainya, kita lihat ada perubahan nggak? Oh, ternyata ada, walaupun belum selalu, tapi ada. Berarti kan ada peningkatan. Maka kita bisa kerjakan lagi hal-hal yang baik. Tapi kalau ternyata tidak ada, maka kita perlu pikirkan. Harus ada sesuatu yang lebih di luar dari sesuatu yang biasa ini, yang supaya dia bisa lebih disiplin. Nah, ini mengantisipasi begini. Kita KTB sudah 3 tahun, tapi kok nggak berubah-berubah gitu. Karena evaluasi kita nggak ada. Nanti setelah mau lulus baru, oh iya ya. Atau setelah ditanya datanya baru, dia sampai mana KTB-nya apa, baru kita coba lihat gitu. Itu juga kalau ada data-data seperti ini kan ya. Nah, teman-teman ini bisa dilakukan gitu. Nah, ini sifatnya sekali lagi personal. Itu sebabnya KTB itu relasi gitu kan ya. Semua ini tergantung relasi kita. Dan ketika kita mau membangun relasi, semua ini bergantung kepada kerelaan kita memberikan waktu, memberikan hidup kita. Itu sebabnya waktu kita sudah mengambil bagian menjadi pemimpin atau gembala ya, KTB, maka di situ kita harus punya hati yang rela berkorban dan berjuang. Karena segenap waktu kita bisa untuk dia. Gitu. Dan itu sebabnya kita nggak sempat lagi mikirin, aduh, saya belum punya pacar nih, saya ngurusin KTB terus nih, gitu kan ya. Aduh, saya harus belum senang-senang, belum jalan-jalan, belum apa. Nggak sempat, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mimpin KTB-nya banyak, gitu ya. Kalau masih sempat pun, itu selalu biasanya bersama dia, gitu. Aduh, refreshingnya sama anak KTB, gitu. Jadi bukan refreshing sendiri, gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada waktu sebenarnya untuk mikirin atau apa baperan, aduh saya kok sudah gini nggak dapat pacar ya. Teman-teman nggak dapat pacar saja, waktu untuk pacar saja yang tidak kita kasih lebih sulit gitu, apa nggak cukup gitu. Kenapa lagi kita kalau sudah pacaran tuh kan udah aduh waktunya pasti banyak dengan pacarnya gitu kan. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Bukan berarti waktu mimpin KTB nggak boleh pacaran loh ya. Tapi kita membutuhkan effort, kerja keras, daya juang yang lebih gitu. Karena memang ini sifatnya ini relasi personal gitu ya. Nah, ini membuatnya ya. Oke, sampai di sini sudah lebih susah ya. Rasanya sudah lebih agak masuk ke dalam sebuah proses perencanaannya. Nah, ada yang mau tanya atau boleh saya tanya dulu teman-teman yang punya rapot ya, punya rapot personal pribadi AKK-nya siapa? Enggak jebol. Atau ini senyumnya senyum, oh ada yang punya, wah luar biasa. Wah luar biasa ada yang punya ya. Yang punya ini biasanya calon staf atau staf biasanya gitu. Nah, atau paling tidak begini, membayangkan deh, kita pernah membayangkan, oke, saya sekarang mimpin KTB, kemana mau saya bawa ini anak-anak ini? Atau cuma sekarang, ya udah pokoknya, ya itu jalan aja lah KTB-nya gitu, yang namanya KTB gitu, ya kan? Nah ini yang seringkali yang diamati itu yang terjadi kan, jadi ya mengalir saja gitu, tanpa ada sebuah pola yang kita betul-betul bisa kemudian pada akhirnya melihat, wah ya, anak KTB saya berhasil, wah anak ini gagal, wah ini gitu. Kenapa? Dalam perencanaan ini gitu. Wah berarti saya harus membuat suatu terobosan baru, perencanaan baru. Bentar ya, tetap saya ini. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Oke, ada yang buat sudah seperti yang saya buat? Kalau bayang-bayang mungkin masih ada, tapi apakah ada yang sudah buat seperti yang saya buat? Bisa angkat jempol. Buat gimana Kak maksudnya? Ya itu tadi, perencanaan tadi. Perencanaan belum sih Kak, maksudnya secara spesifik kayak yang punya Kak belum. Secara spesifik belum. Nah. Tapi yang sudah di ini apa? Oke. Dipikirnya sudah seperti apa ininya? Mungkin kalau adik-adik KTB saya mungkin
saya ambil contoh. Mungkin kalau aku ambil contoh itu ada salah satu anak KTB yang dianya itu tipikal pencemas. Jadi banyak hal yang dia itu suka mencemaskan. Akhirnya itu buatnya dia tuh jadi sakit. Oke. Nah itu kan suatu masalah. Dan dia pernah bilang juga mungkin Kak ada bantuan atau apa yang bisa ngasih aku supaya jangan terlalu cemas gitu. Apa-apa semuanya dicemaskan gitu. Terutama kan kuliahnya dia, dan dia kan dianya sakit. Terus yang kedua itu ada masalah juga di KTB ku yang dia susah banget buat ngatur jadwal kuliah, pokoknya jadwal belajar dan kuliah. Jadi mungkin ke depannya aku akan, kemarin itu pas KTB-nya PD, kita bahas PD bab 3, itu PD bab 3 atau bab 4, aku ngajarin mereka untuk pakai Parkinson Law untuk bagi jadwal atau prioritas gitu, untuk buat to-do list. Sama kalau yang adeko yang satu lagi untuk kecemasannya dia, aku saranin dia buat untuk journaling itu kan berarti nulis diary gitu kan untuk pantau emosinya dia itu naik turunnya gimana atau situasi apa yang buat dia cemas. Tapi mungkin aku akan follow up ke depannya Oke, saya supaya potong. Nah, ya. Iya Kak. Nah, itu terjadi dalam proses perjalanannya atau sejak awal sudah dibuat? Itu pas materi, terus habis itu aku kenal mereka. Oh, pas materi ya. Jadi kombinasi sih Kak, kenal secara personal sama pas di KTB-nya. Nah, untuk setelah itu, kamu kasih tugas itu punya nggak? Apa ke depan yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Planningnya. Atau ya nanti saya follow up, saya tanya lagi kamu udah nggak cemas atau apa, tapi ada hal-hal lagi yang mau dikerjakan gitu. Sejauh ini masih mau memantau aja. Mantau aja ya. Ya. Oke, memantau itu salah satu perencanaan juga memang ya. Cuman perlu dibuat sesuatu gini. Nah, itu kita perlu pelajari itu. Waktu kita tahu ada kecemasan, kita perlu paham kecemasan itu seperti apa. Nah, teman-teman, kecemasan itu punya banyak unsur, banyak masalah, banyak hal, faktor ya. Hampir kalau dia punya kecemasan bawaan atau psikisnya, maka itu nggak akan pernah bisa hilang cepat. Nah, maka kita bisa merencanakan lebih jauh sekedar memantau. Karena gini, nggak mungkin bisa langsung setelah mantau, kan mantau itu kan waktunya udah lewat nih. Baru kita tahu, oh sudah berubah. Waktu berubah, kita harus kasih lagi sesuatu gitu kan. Nah, kalau kita tahu itu persoalan yang tidak mudah, maka kita langsung di tengah-tengah kita mantau, kita perlu membuat sesuatu. Misalnya dia perlu konsultasi, dia perlu konseling, dia apa. Nah, itu kita buat tuh gitu. Itu yang disebut perencanaan yang lengkap gitu. Jadi bukan nanti setelah, oh dia nggak berubah nih, oh kalau gitu saya harus gini lagi. Nah, kadang-kadang itu bisa kalau dia nggak punya masalah yang berat. Tapi kalau masalahnya berat, maka jadi persoalan karena waktunya udah sangat panjang lewat. Nah, itu makin berat gitu. Itu merencanakan. Ngerti ya maksudnya ya? Aja gitu. Oke, terima kasih. Tapi sudah baik, ada hal yang juga sudah ini. Nah, itu kan tapi dalam proses perjalanan baru tahu gitu ya. Ada sesuatu yang kita memang harus cepat antisipasi. Tapi kembali kepada waktu kita membuat sesuatu ada tujuan. Nah, ini kan patronnya tetap ada gitu. Nah, ini perencanaannya yang tidak berubah dalam arti kita udah rencanakan panjang. Nah, kalau di dalam sesuatu perjalanan itu terjadi kita melihat sesuatu, maka di situ kita tambahkan perencanaan. Kita lakukan sesuatu gitu. Jadi nggak harga mati yang sudah kita buat di awal. Tapi yang saya maksud tadi yang saya gambarkan itu awal semua gitu. Di awal kita harus buat. Nah, itu adalah gambaran besar ya, gelondongan besarnya. Tapi dalam prosesnya nanti kita akan tambahkan terus perencanaan-perencanaan sesuatu yang sesuai dengan pertumbuhan dan proses dari orang-orang ini. Jadi ada banyak perencanaan sebenarnya. Jadi perencanaan bertingkat lah istilahnya begitu. Nangkep ya? Itu yang dimaksud gitu ya. Oke, mau latihan waktunya. Yang ini nanti teman-teman bikin sendiri ya. Yang perlu kita latihan yang bagian keduanya. Next, Bonan. Berharap teman-teman tadi bisa dibuat nanti ya. Karena waktu kita tinggal setengah jam. Saya ingin kita latihannya yang di sini nanti. Merancang program, teman-teman ya. Saya kasih contoh ini. Nanti kita membuat program dari analisa yang tadi di atas ya. Dan kemudian bagaimana kita sudah memformulasikan, melihat, ini membuat tujuan dan sebagainya. Maka kita buat programnya kan, gitu ya. Kita buat programnya kan. Nah, programnya itu
dengan menggunakan kekuatan tadi, apa yang harus kita lakukan misalnya gitu? Dengan menggunakan mengatasi masalah apa? Mengantisipasi tantangan apa? Memanfaatkan peluang apa gitu. Nah, misalnya saya kasih contoh gitu. Tadi kita bicara tentang kekuatannya itu ya, ada ya. Ingin tahu banyak, ingin apa? Maka kita perlu buat sesuatu yang ya dia harus berkembang dalam hal itu. Nah, ingin tahunya itu kita berikan sesuatu yang memang dia perlu tahu. Perlu tahu apa gitu. Perlu mengembangkan pengetahuan yang mana, wawasan yang apa gitu. Maka kita kasih informasi-informasi, wawasan yang disuka, hal-hal yang penting bagi dia. Karena itu baik gitu kan ya. Nah, ini untuk bank itu salah satu aja, kan masih banyak kekuatan lainnya gitu ya. Misalnya dalam karunia dia punya kekuatan thinker misalnya, pemikir, hal-hal yang dia tajam sekali berpikirnya. Maka dia bisa diberikan akan hal itu, menggunakan itu kita bisa buat dia perlu nih terlibat di dalam sebuah pelayanan yang di dalam bagian-bagian untuk mengembangkan itu, yang dia efektif di situ gitu. Jadi seorang thinker itu jangan disuruh jadi pemerhati dalam tanda kutip gitu ya, ini yang ranah-ranah yang misalnya perlengkapan dan sebagainya gitu. Nanti nggak terpakai dia punya karunia itu. Maka dia harus dimasukkan dalam sebuah bagian. Misalnya ya analisa data dan sebagainya, dia akan berpikir kan di situ kan, atau dia sebagai koordinator apa gitu ya, yang dalam pelayanan yang lebih sifatnya lebih membutuhkan pemikiran dan kreativitas. Nah, kalau mengatasi masalah tadi contohnya, tadi saya sudah sempat sebut ya, misalnya diingatkan tiap pagi, berarti saya harus lakukan itu, atau bahkan saya harus datangin, atau bahkan harus sama-sama KTB gitu. Antisipasi tantangan, ya seringkali kita gini, kita ngatasi dianya gitu. Ini yang jadi persoalan ini orang luarnya, temannya. Maka yang kita lakukan untuk cepat, ini untuk mempercepat proses, temannya kita harus PI gitu. Supaya temannya bertobat, dia nggak akan ganggu gitu kan. Kalau dia kita bawa ini prosesnya panjang nih anak ini berubah. Apalagi temannya terus ini dia kan, terus di samping dia, kita nggak di samping dia, kalau temannya di samping dia terus ganggu terus gitu. Maka untuk mempercepat proses itu temannya yang harus dibereskan gitu, bukan dianya. Nah, nanti akan berjalan simultan. Dianya kita bereskan, temannya selesai. Itu menolongnya gitu. Nah, ini melihat, mengantisipasi. Jadi program itu penting kan ya. Dilihat apa yang jadi masalah dia, tantangan dia gitu. Studi ini tantangannya apa? Masalahnya di mana dia ini gitu kan. Tantangan dia sebenarnya bukan karena dia nggak pintar gitu. Tapi masalah dia nggak punya passion di situ, ya. Nah, maka kan harus diatasinya harus tepat gitu kan. Terus kita juga memanfaatkan peluang. Nah, peluang ini misalnya jadi sahabat dia, atau bahkan kita bisa cari orang-orang yang dekat dengan dia terus menerus, kita pakai dia untuk menolong. Gitu. Jadi gini, tadi kita lihat ada tantangannya temannya. Nah, tapi ada temannya lain lagi juga yang di situ yang beda gitu, yang baik gitu ya. Maka kita juga memberdayakan temannya yang baik ini untuk menolong dia gitu. Jadi kita kan tidak selalu ada, temannya bisa ada terus. Jadi saling ini gitu. Anggap ya. Jadi itu membuat sebuah program yang komprehensif, yang utuh, yang lengkap gitu. Nah, ini perlu duduk tenang, berdoa dan memikirkan. Jadi nggak bisa pokoknya jalan. Nah, ini di awal-awal biasanya ya. Nah, terus kita evaluasi rutin, entah 3 bulanan, entah sekian bulan, ya. Nah, tapi dalam proses ini sekali lagi, ini akan terus berkembang. Nah, kita ini yang patokannya, yang hal-hal yang dasar, terus dalam proses perjalanannya ini kita bisa bermanuver, ya, melakukan sesuatu yang makin mempertajam apa yang kita rencanakan ini, ya. Misalnya kalau temannya sudah selesai dalam waktu cepat, berarti kita kan nggak perlu lagi ngatasi itu. Kita perlu hal yang lain gitu, ya, dan yang lain-lain lagi gitu. Oke, sekarang teman-teman buat tadi apa yang sudah teman buat. Coba menggunakan kekuatannya, berarti apa yang harus dilakukan, mengatasi masalahnya, apa yang harus dikerjakan, antisipasi tantangannya seperti apa, manfaat peluangnya seperti apa. Tadi kan sudah ada ya, masing-masing satu saja. Coba satu hal itu apa yang mau kita lakukan. Silakan buat di kertasnya masing-masing. Saya kasih waktu, kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa kasih jempol, supaya saya bisa lihat
Sudah selesai apa belum? Dalam perjalanan teman-teman buat, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau istilahnya konsultasi sedikit, ya, silakan biar lebih konkret. Pak, mau bertanya, tadi kan kalau itu dalam konteks KTB-nya Bapak, tadi kan misalnya kita mau, misalnya masalahnya itu dengan lingkungan, terus juga dengan temannya, berarti secara tidak langsung itu kita menjangkau teman-temannya ini. Betul. Jadi saya mengatasinya dengan dua cara. Kalau saya cuma mengatasi anaknya aja, yang saya punya AKK, maka dia mungkin butuh lebih panjang waktunya. Kenapa? Karena ada orang yang terus hadir mengganggu dia gitu. Nah, maka saya lakukan intervensi langsung kepada orang ini, anak temannya ini yang jadi masalah gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi tetap proses untuk anaknya tetap jalan gitu ya. AKK-nya tetap jalan, tapi akan sangat berat. Kenapa? Karena kita akan bersaing terus kan dengan temannya. Maka temannya ini harus cepat diatasi. Nah, salah satu yang paling gampang ya kita PI juga gitu kan ya. Jadi gini, kalau kita bilang, kamu jangan berteman lagi dengan ini, itu agak susah. Walaupun bisa, tapi agak berat. Karena banyak orang kan sudah teman sangat lama, terus ini kan nggak mau. Maka dia akan jadi teman terus nih yang mengganggu ini. Ya kalau supaya dia tidak mengganggu, maka teman yang mengganggu ini harus jadi teman yang baik gitu kan. Maka teman ini diproses juga gitu. Nah akhirnya lama-lama semua diproses gitu. Nah ini tambahan kerjaan memang. Jadi AKK juga, jadinya jadi AKK juga akhirnya gitu. Ya sudah, karena konteks dan ininya kurang lebih sama, digabungkan akhirnya jadi KTB semua. Nah waktu jadi KTB semua udah nggak ada lagi persoalan itu kan. Itu menolong. Terus ini mau tanya lagi Pak, kan di masa online sekarang itu KTB yang mungkin kita nggak kenal sama sekali gitu kan. Misalnya masuk dalam grup kita, terus anaknya ini sudah tertutup kayak gitu. Terus kita nggak tahu teman-temannya siapa aja. Nah kalau misalnya kita mengalami hal yang seperti Bapak tadi itu, kita cari tahu teman-temannya dari mana. Itu kan biasanya ada anak AKK itu yang kurang terbuka. Jadi harus proses panjang baru kita tahu teman-temannya. Apalagi kan kalau misalnya kita kakak KTB-nya di Surabaya, terus anak AKK kita mungkin di luar pulau kayak gitu. Apa Bapak pernah mengalami atau ada saran gitu Pak? Saya begini, dia di luar pulau mana? Nah, saya cari teman yang di luar pulau itu untuk bisa mendekati dan mencari tahu. Nangkep ya maksudnya? Jadi gini, kita nggak bisa ke sana kan di masa pandemi. Tapi kita punya banyak relasi sebenarnya. Di berbagai tempat kita punya banyak teman kan. Dan khususnya di tempat itu juga mungkin ada, ya khususnya perkantas, mungkin ada gitu. Maka kita bisa minta tolong. Nah inilah contoh dari kesatuan gerak kita bersama di dalam pemuritan, satu tubuh itu ya. Semua menjadi bagian kita, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai nanti. Ya kita bisa minta bantuan dari orang teman kita itu untuk ambil bagian juga menolong dia gitu. Nah siapa itu cari tahu dan sebagainya, keluarganya. Kalau dia sama sekali tidak mau kasih tahu, tapi kalau dia sudah mau jadi AKK kita, kalau kita tanya personal rasanya masih bisa kali ya. Orang tuamu gimana, kerja di mana, dan apa gitu kan ya.
ada saudara nggak, dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu orang tuanya misalnya Kristen dan baik, itu cuma anaknya agak tertutup, kita nggak tahu seperti apa dia, kita bisa ngobrol sama orang tuanya kalau dia terbuka, orang tuamu ya, atau kakaknya atau saudaranya gitu. Nah, itu upaya yang memang tidak mudah, tetapi paling tidak kita punya ini, punya sesuatu yang kita bisa terus coba gitu. Karena kan untuk kesana dan cari ini kan juga susah gitu ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya gini, kalau dia sudah mau jadi AKK kita, mungkin dia tertutup di dalam kelompok, tapi secara personal mungkin dia akan bisa terbuka. Nah, cuman kita jangan kayak polisi dan hakim kita nanyain, kamu gini, kamu kenapa ini? Kamu apa ini? Siapa kamu? Apa dan sebagainya. Jadi, nah itu teman-teman harus bisa, saya nggak bisa kasih contoh itu karena gaya saya beda kan, usia dan ini udah beda juga kan. Nah, teman-teman yang seirama ini bisa dengan masuk dengan gaya dia. Atau gini, cari tahu sekarang zaman sekarang tidak mungkin dia tidak main sosmed, apalagi anak muda gitu kan ya. Sekarang pasti ada salah satunya gitu. Nah, cari tahu kebiasaan dia dan coba cari misalnya di IG-nya di mana gitu kan. Itu kan bisa kelihatan. Atau bisa lihat di statusnya dia, kalau dia ubah status WhatsApp-nya dan sebagainya. Itu kan kita bisa baca. Memang itu perlu ini sedikit, perlu hikmat sedikit untuk memahami, menganalisa, tapi paling tidak bisa dicoba. Untuk teknis bagaimana mendekati secara virtual, online dan sebagainya, ini Kabonan yang lebih pintar. Nanti Kabonan bisa ngajarin untuk sesi-sesi berikutnya begitu. Cara pendekatan virtual itu gimana, bagaimana tanya di dalam konteks online dan sebagainya. Itu singkat jawaban. Ini mau tanya lagi, Kak. Bapak. Ini mungkin ada yang terjadi ya kayak gitu. Misalnya anak AKK kita itu misalnya kenalan dengan orang lain kayak gitu. Misalnya kita sama-sama pemimpin KTB. Terus mungkin anak AKK aku itu kenalan sama teman pemimpin KTB kayak gitu. Mungkin ada kemungkinan terjadi anak AKK aku itu mungkin merasa kurang nyaman gitu, terus dia kenalan dengan teman pemimpin KTB-ku ini, jadinya akhirnya dia justru lebih terbuka kayak gitu sama temanku ini ya, yang sama-sama pemimpin KTB kayak gitu. Nah, mungkin ada rasa kecemburuan ya kayak gitu. Kenapa kamu kayak lebih memilih kayak gitu? Pasti akan terjadi konflik antara sama-sama pemimpin KTB. Nah, ini caranya gimana supaya bisa sama-sama paham gitu. Kalau misalnya, kenapa kok anak KTB saya lebih terbuka sama kamu? Jadi mungkin saya belum pernah mengalami sih, Pak, tapi pasti ada yang mengalami kayak gitu. Nah, gimana cara untuk menyelesaikannya? Ada, saya pernah ngalami. Saya kasihkan saja anak KTB sama dia gitu. Itu jalan pintasnya begitu. Cuman begini, kita perlu tahu juga kenapa dia nggak terbuka sama kita, kenapa dia terbuka sama dia. Padahal dia mau sama kita. Kecuali dia sudah sampai, saya nggak mau KTB sama kakak, saya mau sama yang itu aja. Nah, selama dia masih mau KTB, dimuridkan, silahkan gitu. Tetapi perlu juga, kita perlu hati-hati gitu. Karena asal pindah, nanti dia bisa pindah lagi gitu. Kenapa dia tidak suka? Itu yang kita perlu cari tahu. Mungkin kita galak, mungkin kita ini. Nah, berarti kita perlu belajar juga kan? Gitu. Kalau PKK-nya yang punya kelemahan, berarti kan kita perlu antisipasi juga gitu. Tapi kalau memang kenyamanan, nah maksudnya gini, kadang-kadang kita nggak bisa memastikan juga ya. Kadang-kadang memang itu sesuatu yang ya mau nggak mau bisa terjadi. Ya sudah, kalau memang itu dia lebih sana, tapi bukan karena alasan tidak suka dan apa, tapi karena memang kita sendiri tidak mampu untuk menolong dia lebih jauh gitu loh. Udah nggak apa-apa gitu. Nah, sama kan kayak yang penting kan gini, dia jadi murid Kristus gitu loh. Kan Yohanes Pembaptis kan bilang, ya udah kamu ikut Kristus lah, kamu ikut Yesus sana. Ya, saya biarkan di ini gitu. Ya Kristus lah yang nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, jadi banyak hal tergantung dulu, kita harus analisa dulu kenapa dia tidak sukanya. Kadang-kadang kita harus ajarkan begini, kamu harus tunduk kepada saya sebagai pemimpinmu, gembalamu gitu. Karena itu memang otoritas yang harus juga dipahami oleh seorang AKK.
Nah, itu sekaligus koreksi bagi kita PKK. Kalau AKK kita tidak mau dengar kita, tidak mau mau sama kita dan sebagainya, kenapa itu? Apakah kita yang kurang power? Artinya power ini mungkin rohani kita tidak jadi contoh, mungkin kita nggak punya aura yang spiritualitas yang begitu baik, atau mungkin ada hal-hal yang kita kebiasaan kita, cara kita yang kurang nyaman. Nah, itu yang kita perlu evaluasi gitu. Tapi seorang AKK perlu tunduk juga pada PKK-nya gitu. Seperti itu ya singkatnya. Oke, kita balik lagi. Teman-teman sudah selesai semua buat ternyata di sini ada banyak tokoh-tokoh pemuritan nih, ada Kak Noni, ada Kak Yosi, ada Kak Lita gitu ya. Jadi kalau mau sharing, mau ambil bagian melengkapi silakan gitu ya. Nah, teman-teman tadi udah bisa ya buat ya. Kayaknya waktunya agak pendek, kita nggak usah coba, nggak usah. Kalau mau ada 1-2 yang mau cerita sharing lagi, boleh sambil bertanya nggak apa-apa. Tapi bisa ya, buat ya. Itu gambarannya sudah dapat ya. Saya nggak lihat wajah-wajahnya, jadi saya nggak tahu nih. Anggap aja bisa deh gitu ya. Karena nggak ada respon itu biasanya bisa. Ada jempol, luar biasa gitu ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, teman-teman, berikutnya, itu kan tadi kan pecahan-pecahan, sepotong-sepotong ya. Sekarang mari kita lihat lebih jauh tentang bagaimana kita menyatukan semuanya. Jadi beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan agar program menjadi sistematis. Tadi kan pecahan-pecahan gitu ya. Sekarang kita mau rangkum semua ya. Itu dinamikanya terserah, kalian nanti mau bikin yang mana dulu, yang seperti apa itu kayak dapurnya lah, coret-coretnya. Kalau kalian biasa menggali Alkitab kan gitu ya, pokoknya coret ini mengerti ini. Nah, baru merangkumnya. Nah, merangkumnya itu sederhana. Ya, kita perlu tanggal pelaksanaan, kita perlu tujuan pertemuan, kita perlu topik pembahasan Alkitab yang mana, kita perlu tujuan PA-nya seperti apa, proyek ketaatan seperti apa. Next, kita perlu next slide-nya. Di saya belum jalan. Oke, evaluasi proyek, pokok doa, jawaban doa, nama pemimpin, keterangan. Ini kapan-kapan saja jelasan detail dan kita buat seperti ini, tapi ini gambarannya kalian harus sistematiskan gitu. Misalnya saya kasih contoh begini. Tadi kita sudah punya satu tujuan ya, mengubah karakter gitu kan ya, mengubah disiplin rohaninya. Jadi waktu kita buat ini ada tujuan mengubah gaya hidup, membawa perubahan hidup apa saja. Nah, itu kan masuk dalam detailnya nanti gitu ya. Tadi kita nggak contoh sana, tapi detailnya apa saja, perubahan seperti apa yang kita mau, masalah disiplin tadi misalnya. Nah, kalau disiplin itu berarti apa yang harus kita lakukan supaya dia berubah. Salah satunya misalnya bahan PA-nya apa gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat urutan dari panduan dari buku bahan KTB, itu sudah ada semua. Tapi begini, dengan bahan itu sudah ada. Tapi kalau itu sebenarnya persoalannya hanya satu orang, pembahasan kelompok sih jalan terus nggak apa-apa. Tapi kita perlu tambahkan sesuatu gitu. Apa yang perlu kita angkat lebih jauh untuk bahan firman Tuhannya bagi anak ini gitu. Nah, kita buatkan itu. Ya. Nah, kita juga punya proyek-proyek dalam kelompok itu kan. Nah, ini juga perlu. Nah, jadi yang saya gambarkan ada 10 ini sebenarnya ada di dalam bahan KTB itu semua pergerakannya gitu ya. Teman-teman sudah lakukan ini sebenarnya gitu. Tapi ini sistematisnya. Nah, tapi ini kan mingguan. Mingguan ini kan punya arah dan tujuan masing-masing. Yang pertama untuk dalam konteks tujuan bahan ya. Proyeknya itu kan juga sesuai bahan nanti. Tapi ada tujuan di luar dari bahan itu ya. Nah, itu yang kita sisipkan di sini. Misalnya proyek, oh dia ini kurang disiplin. Tapi bahannya kan ada bahan yang konteksnya disiplin, tapi tidak semua setiap saat kan disiplin kan. Maka kita perlu buat sebuah proyek khusus untuk tiap-tiap orang pribadi. Gitu. Nah, ini agak sedikit tambahan energi untuk mikir ya. Begitu. Ngerti ya maksudnya ya? Doa pribadi, doa kelompok dan sebagainya itu juga ada bagian-bagian yang harus diisi. Nah, maka ini agak panjang jelasin satu-satunya. Saya akan sekedar gambaran aja sebenarnya
kita punya dua ini. Yang satu, apa yang saya gambarkan 10 hal ini ada dalam bahan KTB yang sudah rutin, ada berapa bab itu. Tapi di luar itu, ini kita perlu buat untuk personal juga. Itu tapi tidak harus ada setiap kali. Tapi kita ini hal-hal yang khusus, ya, sesuatu yang khusus gitu. Sesuatu yang khusus dan mungkin tidak semua orang kita perlu ada ini gitu. Atau tidak semua 10-10-nya harus hadir gitu. Nah, misalnya saya kasih contoh gitu. Yang nomor 9 nama pemimpin KTB. Kan biasanya kita kalau sudah satu masa gitu kita gantian mimpin kan ya. Nah, tapi ada masa yang mereka kita pimpin terus gitu kan ya. Tapi ada satu orang yang menonjol nih. Kita mau membangun dia, hidup dia seperti lebih kepada leadership-nya kuat gitu. Maka kita harus latih dia teruskan dalam bagian ini. Maka kita bisa suruh dia lebih sering untuk mimpin KTB. Misalnya begitu. Nangkap ya maksudnya ya. Nah, itu hal-hal yang tambahan disisipkan gitu ya. Oke, next kita akan ke bagian terakhir ya. Ini bacaan untuk gambaran aja tadi yang di atas ya, sesuai dengan tingkat kerohanian AKK kita buat program itu mencakup semua tujuan KTB, pengajaran yang utuh, pembentukan karakter, memiliki penampilan pemimpinan dan relasi yang utuh, memiliki variasi kegiatan yang memadai, disusun bersama antar pemimpin dan anggota, program mencakup pertumbuhan jasmani dan studi kesehatan akademis. Rasanya ini teman-teman sudah lakukan deh ya gitu kan ya. Di dalam membahas bahan kelompok itu kan seperti ini kan ya. Digambarkan kepada mereka terus janjian bersama gitu kan buat oke, dalam minggu ini kita apa? Teman-teman pernah nggak ya? Jadi di awal kelompok kan kita perlu buat perjanjian kan? Perlu memikirkan bersama, nyusun bersama kan gitu ya. Misalnya, oke, kita tiap minggu kita akan sharing saat teduh program kita ya selama setahun ini. Kemudian kita perlu melakukan hal ini, kita perlu menabung untuk pelayanan misi, kita perlu melakukan gerakan ini sebulan sekali rutin dan sebagainya. Itu janjian-janjian bersama untuk membangun kehidupan dinamika kelompok dan pembangunan karakter dari setiap pribadi gitu. Dan sekaligus keterampilan kepemimpinannya dan sebagainya. Nah, tergantung apa yang menjadi arah dan tujuan dari kita bangun hidup dalam kelompok itu gitu ya. Nah, ini disusun bersama kelompok nih. Ini program untuk kelompok. Tapi untuk kelompok yang berimplikasi kepada personal. Nah, itu di awal biasanya, di awal pertemuan memulai KTB dan setiap tahap. Tahap pipa ya atau petobat baru itu di awal harus ada program untuk kelompok. Kemudian tahap kedua murid itu sebelum masuk ke sana harus ada program untuk kelompok dalam murid itu. Terus begitu juga yang lainnya gitu. Nah, ini ada step-stepnya kan. Nah, ini kelompok. Tadi yang saya ceritakan itu gambaran lebih kepada personal. Nah, dalam kelompok ini kita harus mengamati juga bahwa ini tujuannya juga implikasinya nanti kepada personal. Jadi nggak lepas daripada personal-personal itu. Karena kan ada yang sifatnya umum. Sama, semua pasti memerlukan ini. Misalnya disiplin. Rata-rata perlu disiplin. Gitu ya. Misalnya pertumbuhan rohani buah-buah roh. Itu kan semua rata-rata sama. Begitu. Kepemimpinan, semua kan harus dilatih kepemimpinan. Gitu kan ya. Lengkap ya teman-teman ya. Oke. Next, ini sudah kurang 10 menit kita ya, 12 menit. Nah, ini juga sudah ya. Yang teman-teman lakukan dalam dinamika dalam kelompoknya, ujian penyembahan, pemahaman kita dengan sesama, pengutusan, bersaksi dan melayani. Tapi ini juga untuk personalnya bisa dilakukan, ya. Jadi teman-teman waktu menolong seseorang tidak harus kelompok dulu baru kita nyanyi dan muji dan menyembah bersama gitu. Bisa jadi berdua itu berdoa, kita bermasuk bersama ya. Itu pendekatan relasi yang sangat intim, dekat, personalnya gitu. Kalau kelompok itu kan interaksi ininya gitu ya. Tapi waktu kita melakukan ini, ya kita PA tambahan yuk gitu. Apa sih yang jadi kesulitan? Nah, ini interaksinya lebih kepada natural dan lebih sifatnya fleksibel sekali gitu kan waktunya kan ya. Mungkin dia lagi sedang membahas sesuatu. Nah, kita bisa diskusi lebih panjang lebar tentang firman Tuhan di situ supaya dia lebih nangkap, lebih paham. Apalagi orang yang punya kekuatan tuh mau banyak tahu gitu kan ya, punya keinginan tahu yang kuat gitu, pingin belajar, pingin apa gitu. Nah, itu kesempatan kita ngajarin dia lebih banyak gitu. Jadi nggak semua kita ini, kalau semua lebih bagus juga ya, tapi nggak semua orang punya kekuatan yang sama kan ya. Nah, mungkin kita bisa ajak dia lebih intensif untuk
ke persekutuan mana, ikut kita ke mana dan sebagainya, dengan sesama yang lain lebih kuat, lebih banyak dan sebagainya gitu. Ini sekaligus ngajarin dia untuk melihat hidup kita gitu kan ya. Bersaksi, melayani kita waktu kita pergi kemana, kampusnya kamu yang saksi ya gitu dan sebagainya gitu. Jadi ini proses ya. Ada dua, saya jelaskan ya. Jadi ada dua, ada yang kelompok, ada yang personal gitu. Tadi beberapa bagian kelompok, banyak yang di atas tadi personal gitu. Nah, kelompok-kelompok ini juga untuk personal programnya. Oke, next. Oke, saya lewatkan ini. Ini tadi bicara lebih tajam kelompoknya. Nah, saya kasih contoh untuk ininya. Contoh program pemuritan yang secara, tadi kan banyak ya pecahan-pecahan pasal-pasalnya ya. Nah, sekarang saya satukan. Saya satukan ya, tapi teman-teman bisa kembangkan dan variasikan. Tapi rata-rata umumnya yang harus ada itu seperti ini. Nanti bisa ditambahkan macam-macam ya. Bisa dipilah-pilah juga. Misalnya nama AKK. Kasih nama aja itu ya. Nah, karakter yang harus dibangun untuk anak ini seperti apa? Nah, karakter itu bisa teman-teman pecah lagi. Misalnya tentang kehidupan ini karakter buah rohnya atau apa begitu ya. Nah, misalnya masalah ketekunan gitu. Ya. Wah, nah ini perlu belajar karakter tekun gitu. Nah, skillnya apa? Skill ini bisa dipecah lagi. Skill wawasan kepemimpinan, skill wawasan keilmuannya, atau skill wawasan tentang kerohaniannya. Jadi dia mungkin harus belajar BGA, baca gali Alkitab, atau dia lebih ini kepada PA induktifnya, bagaimana menggali Alkitabnya seperti apa gitu ya. Atau skill-skill, dia perlu dilatih training untuk bagaimana menyampaikan ini renungan misalnya dan sebagainya. Atau skill apa? Skill ilmu ininya, studinya gitu misalnya. Ya. Studinya yang lemah yang mana gitu. Nah, disinilah peran PKK untuk menolong dia gitu. Kita tidak di dalam ilmu yang sama, tapi kita bisa minta bantuan alumni atau siapa yang sejalan, dia bisa terangkan gitu. Saya mau meningkatkan bahasa Inggrisnya, ya dia bisa ditolong untuk orang lain yang membantu dia, tapi kita yang jadi fasilitatornya gitu, untuk supaya dia ditolong gitu. Ya. Disiplinnya misalnya masalah apa satu. Nah, apa yang mau dikembangkan dari dia? Nah, salah satunya studinya juga misalnya dikembangkan. Ini banyak hal ya, banyak pertumbuhan rohaninya bisa dikembangkan, dalam ilmunya bisa, ikut FGD misalnya. Kita wajibkan, kamu perlu ikut FGD ini nih, hukum nih, karena di situ kamu dapat banyak wawasan penting nih gitu. Jadi itu peran kita itu. Gitu. Nah, dia diarahkan dalam apa? Oh, dia pintar, tapi dia kok kurang ini ya, kurang tertib, kurang apa? Mungkin belajarnya harus diarahkan gitu dan sebagainya. Diarahkan dalam hal apa? Bisa banyak pilihannya gitu ya. Oke. Next. Nah, teman-teman, pemuritan adalah sebuah gerakan, jadi jangan berfokus kepada aktivitasnya, tetapi berdoalah dan serahkan kepada Tuhan dalam membuat program agar hikmatnya hadir dalam pemikiran. Memuridkan itu tidak terlepas dari pelipat gandaan. Jadi perhatikan pertumbuhan anggota agar dapat juga memuridkan sambil terus menjelaskan dan membimbing apa yang sedang dikerjakan dan rencana-rencananya ketika dia mengikuti pembinaan pemuritan itu. Ya. Jadi hikmat Tuhan kita perlukan, walaupun kita buat programnya, perencanaannya, dan siapkan dia untuk ketika dia menolong juga muridnya, mungkin secara teknis dia bisa memakai apa yang kita sudah lakukan untuk dia, tetapi dia perlu hikmat Tuhan juga untuk memuridkan. Gitu. Karena beda orang yang dia muridkan, dan beda orang maka beda cara, beda ini kan strategi gitu ya. Nah, membangun kesepakatan, pertimbangan berdasarkan perjanjian kelompok di awal pertemuan itu sangat penting antara pemimpin dan anggota, karena semua harus terlibat, gitu. Semua harus memperhatikan, ya, dan semua harus melakukan. Dan selanjutnya kita serahkan Tuhan yang sanggup mengubah hati orang, tapi kita kerjakanlah bagian kita. Nah, tadi sebenarnya teman-teman kerjakan sendiri ya. Contoh masih ada sedikit waktu. Kalau mau kerjakan program, nah merancang program ini, yang terakhir tadi, yang terakhir.
coba aja deh, coba aja satu poin yang tadi teman-teman sudah bagikan. Terus next, nah itu. Nah, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, teman-teman bikin aja namanya siapa, karakter apa yang mau di ini, skillnya apa, disiplinnya apa, gampang kan sebenarnya kan gitu ya. Cuman waktu melakukan ininya yang mungkin susah gitu ya, mendampinginya yang tidak mudah gitu. Ya. Oke, sambil ada yang mengerjakan, kalau mau coba, sambil kalau ada yang mau tanya, silakan. Oh, waktu kita 13.05 selesai. Habis ini kembali ke room. Nah, berarti masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Oh, terima kasih duluan Aelita, mau sharing apa yang kamu biasa kerjakan dengan kakak kamu, boleh. Aelita, ada Yosi, ada Noni yang biasa anak-anak gaul nih. Ya. Ini saya tipe-tipe kadar luasa katanya gitu kan, pola-pola lama. Saya nggak tahu bagaimana menerapkan hal ini untuk zaman konteks sekarang. Saya pikir kalau secara prinsip sih harus diterapkan, tetapi cara dan gayanya mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin teman-teman yang muda bisa kasih cerita-ceritanya. Ada yang mau berbagi? Jangan terima kasih aja. Ceritalah apa yang dilakukan Noni. Sama aja kok yang dilakukan. Sama ya, luar biasa. Dan Koko panutan kami, jadi kami melakukan hal yang sama. Haleluya. Benar. Ya, setuju, Koriki. Tadi penyampaiannya sangat lengkap sekali. Nah, makanya pemuritan itu tidak bisa proses singkat dan panjang dan waktu kita nah, teman-teman gini, waktu dampingi ini kita mungkin ada masanya ya, masa kuliah, ada juga masa dia setelah kuliah alumni, kan kita tetap harus dampingi, itu kan beda lagi tuh. Sekarang saya dampingi orang-orang yang sudah pada mau menikah nih gitu kan ya, ribet dengan pernikahan tuh, maka konsultasinya soal pernikahan terus gitu kan ya. Nah, itu kan perlu diatur juga tuh bagaimana mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Jadi tiap bagian itu kita harus pahami konteks gitu ya. Ada yang mau tanya? Atau ada yang mau men-sharingkan apa yang dilakukan? Kalau tidak, maka kita akan akhiri. Kita akan kembali ke room besar. Nanti filenya ada dalam bentuk Word ya, yang akan dibagikan dalam satu bentuk buku PDF. Yang lalu sudah dapat belum ya? Saya nggak tahu. Nah, kalau yang perlu file PPT ini untuk ngajarin AKK-nya atau untuk belajar lagi, nanti bisa minta sama Kak Bonan. Aku share di chat aja ya. Aku share chat filenya ya, teman-teman bisa langsung download. Nah itu. Jadi bisa pakai juga untuk nyiapin kakaknya yang akan memimpin. Nah, sebelum memimpin itu bisa ditolong untuk buat-buat. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita berdoa mengakhiri pertemuan kita. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memakai kami untuk menjadi murid yang bisa memuridkan. Kami sadar banyak kelemahan, kekurangan kami. Tuhan tolong kami dengan keterbatasan Roh Kudus yang memampukan dan yang berintervensi, yang mengambil alih dan yang membuat hal-hal untuk bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri bagi murid-murid kami. Tuhan tolong dan Tuhan perlengkapi kami lebih jauh supaya kami bisa menjadi gembala-gembala, orang yang dipercaya untuk mengarahkan dan mengambil bagian dalam karya Roh Kudus untuk menghadirkan seorang murid yang mengasihi Tuhan.
Berkati sesi kami lebih jauh untuk menutup seluruh acara camp ini bersama-sama dengan teman yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Ko Ricky. Oke, ada pengumuman? Terima kasih, Ko Ricky. Mau fotoan? Harus foto kayaknya. Harus foto, buka kamera semua. Kita lihat para gembala nih. Kamera-kameranya rusuh semua nih, mikirin hal-hal yang aneh nih ya. Jadi tiap-tiap pribadi harus ada raportnya ya, AKK-nya untuk didoakan dan dievaluasi. Ini kakakku di sini ada 4 loh, Kak. Jadi mereka tanya-tanya kemana, Iya, rapor. tanya. Jadi yang AKK di sini boleh tanya sampai kakaknya, hasilku gimana ini, gitu kan? Ujian. Kayaknya belum naik kelas semua kayaknya. Oke, kita foto ya. Udah semua belum semua nih, masih ada yang belum bikin mukanya. Nah, oke, Boni, Yopi, Seitin, Titus. Oke. Titus, mana Titus? Oke, sudah semua ya. Cuman satu ini. Oke, Titus di sini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Aduh, kuping babinya enak itu. Oke, kembali ke room awal ya berarti ya. Room awal berarti kita keluar. Ya. Kita keluar, masuk lagi berarti ya. Itu, ya itu aku kirim link itu. Oh, langsung ya. Link bisa utama. langsung klik ya. Bisa langsung. Terima kasih, Ko Ricky.